Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga di Kelurahan Banaran, Kabupaten... Kenapa tuh? Lagi maghrib Bang Doni. Icak kali. Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga di Kelurahan Banaran, Kabupaten Boyolali, keracunan makanan hajatan. Diduga terserang hipotermia, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto meninggal saat mengikuti pendidikan dan latihan pendakian Gunung Slamet. Kebakaran hebat melanda sebuah minibus saat sedang mengisi bahan bakar di sejumlah jerigen di Kabupaten Magelang. Informasi pertama untuk Anda, ratusan warga Banaran di Kabupaten Boyolali mengalami keracunan massal usai menyantap makanan di sebuah acara hajatan kampung. Para korban rata-rata mengeluhkan kepala pusing dan mual-mual. Ratusan korban menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan Boyolali Senin pagi. Mereka mengeluh keracunan makanan hajatan pada hari Minggu dengan gejala mual-mual dan pusing. 3 dari warga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gejala berat. Salah satu korban mengaku mereka keracunan usai menyantap makanan hajatan dari tetangga. Namun setelah itu mereka mengalami pusing dan mual sehingga sempat dirawat di puskesmas. Pihak Dinas Kesehatan mengambil sampel makanan untuk dicek di laboratorium. Ada sop, terus ada makanan dari itu. Yang makan sop saja selamat, istri saya selamat, tidak kena, hanya sop, makan sop saja. Yang makan nasi dengan kerni itu semua kena semua. Mengamankan sampel yang hari ini akan dikirim ke Balekes PAK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Berapa orang yang terkena itu, Pak? Berdasarkan pendata ini tadi sudah ada hampir 50 orang yang Keluhannya apa, Mas? keluhannya diare, mual, mules. Kita beralih ke informasi lainnya, banjir yang melanda desa Minto Basuki di Kabupaten Pati terus naik Senin pagi. Warga terpaksa menerobos banjir untuk bisa beraktivitas. Banjir tercatat terjadi di 8 desa. Banjir kembali mengganggu aktivitas warga di desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Sempat surut selama sepekan, banjir kembali naik Senin pagi. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 hingga 70 cm. Warga terpaksa menerobos genangan banjir untuk bisa beraktivitas. Banjir kembali naik sejak 5 hari lalu karena intensitas hujan kembali meningkat. Akibatnya, Sungai Silugongko meluap ke permukiman karena tidak kuat menampung besarnya debit air hujan. 4 hari 1 minggu lah. 1 minggu ya? Ya. Ketinggian airnya terus naik ini, Mbak? Ya, naik. Terus masuk ke rumah, Mas. Masuk ke rumah? Ya, masuk berapa? ke rumah saya itu. Ketinggiannya berapa, Mbak, dalam rumah? Ya ini 30 cm ya? Ya, kira-kira. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam persawahan. Saat ini terdata ada 8 desa di Kabupaten Pati yang kembali terendam banjir. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati.
Korban tanah bergerak di Desa Sumberjo, Kabupaten Rembang terpaksa tinggal di rumah yang nyaris roboh. Mereka tidak punya pilihan lain karena pemerintah tak kunjung memberikan kepastian terkait perbaikan rumah atau relokasi. Sudah 3 bulan sejak bencana tanah bergerak datang, Rianto dan keluarganya tetap tinggal di rumahnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Padahal kondisi rumah nyaris roboh akibat pergerakan tanah sehingga membahayakan keselamatan keluarganya. Apalagi saat ini intensitas hujan masih tinggi sehingga potensi tanah kembali bergeser sangat mungkin terjadi. Rianto mengaku bingung karena hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah terkait relokasi permanen atau perbaikan rumah yang rusak. Sekarang parah ini, parah setiap hari turun dan kalau musim hujan turun bergerak terus. Ya masih saya upayakan, masalahnya nggak punya dana yang lain dan saya mengharapkan Sudah berapa lama Pak tinggal di sini Pak? sudah 20 tahun. 20 tahun ya segera pemerintah saya mengharapkan pemerintah segera ada bantuan. Sedikitnya 14 rumah di desa ini terdampak tanah bergerak 3 bulan lalu. Bahkan ada rumah yang rata dengan tanah. Ketua RT setempat mengeluhkan lambatnya penanganan dari pemerintah. Bahkan kondisi hujan saat ini menjadi ancaman bagi rumah warga yang terdampak tanah bergerak. Realisasi untuk menangani lokasi bencananya itu belum ada, termasuk penanganan dari korban itu juga belum ada. Karena yang baru dilakukan adalah Pemkab baru membuatkan hunian sementara untuk 2 KK yang itu dibangun di atas tanah pinjam. Kita pinjam kepada warga dengan waktu 1 tahun. Terus solusi yang kita dengar dari pemerintah kabupaten bahwasannya yang akan ditangani adalah yang ber-SHM dan itu baru 3. Ini kita minta untuk dirubah karena itu menurut kita adalah solusi yang tidak tepat ketika membaca bencana. Karena bagi kita melihatnya bencana tidak bisa dipilah-pilih berdasarkan status kepemilikan yang ada di warga. Dan 11 KK rumah itu adalah mendesak untuk segera dilakukan sebelum ada korban jiwa. Warga berharap pemerintah Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah segera merelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Informasi lainnya untuk Anda, seorang mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto meninggal saat mengikuti pendidikan dan latihan mapala pendakian Gunung Slamet Minggu sore. Diduga korban terserang hipotermia akibat terjebak hujan badai sejak hari Sabtu. Di tengah guyuran hujan, tim SAR mengevakuasi jenazah mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Sadewa Nataradia, Minggu sore. Korban meninggal saat mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan mapala pendakian Gunung Slamet. Korban bersama rombongan berjumlah 6 orang masuk melalui pos pendakian Permadi Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal pada hari Jumat. Diduga korban terserang hipotermia karena terjebak hujan badai pada Sabtu. Betul, melalui izin sini. Jumlah 7 orang, 5 orang peserta diklat dan 2 orang pendamping itu, ya ini yang anak UPN dari Unsur ini. Dia naik kapan itu? Naik hari Jumat. Selain korban meninggal, 1 mahasiswa mengalami luka-luka karena terpeleset. Yang mengalami luka-luka hanya 1 orang, meninggal juga 1 orang. Itu rombongan dari Unsur Purwokerto yang sedang melaksanakan mapal di pendakian di Gunung Slamet. Jumlahnya berapa nanti? Jumlahnya 7 orang, 1 kelompok. Pasca insiden jalur pendakian Gunung Slamet melalui jalur Permadi Guci sementara ditutup sampai musim penghujan usai. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Jenazah Sadewa Nataradia, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang meninggal saat mengikuti diklat mapala di gunung, dimakamkan di kampung halamannya di Banjarnegara Senin siang.
Suasana duka begitu terasa di rumah keluarga di Desa Parakan Canggah, Kabupaten Banjarnegara begitu jenazah tiba. Sejumlah keluarga dan kerabat berdatangan memberikan ucapan duka cita kepada keluarga. Jenazah dimakamkan di pemakaman umum Desa Parakan pada Senin siang. Menurut orang tua, korban terakhir berkomunikasi saat pamit untuk mendaki Gunung Slamet. Ceritanya hari Sabtu itu terjadi cuaca yang ekstrim, gading, terus sebagian pada turun itu kan kehilangan kontak, semua kehilangan kontak. 7 itu kehilangan kontak semua, kemudian ada 1 anak yang berhasil turun, kemudian memberi kabar pada rescue, akhirnya baru bisa dievakuasi hari ini. Sementara pemerintah Kabupaten Tegal mengupayakan agar mahasiswa Sadewa Nataradia mendapatkan asuransi. Kepala UPTD Wisata Guci mengatakan pihaknya akan mengupayakan agar mahasiswa Sadewa yang meninggal dalam pelatihan mapala pendakian Gunung Slamet ini mendapatkan asuransi. Namun dengan syarat korban bersama rombongannya masuk melalui loket resmi Wisata Guci. Jika tidak, maka pihaknya hanya akan memberikan tali asih. Yang pasti kalau pemulangan jenazah pasti akan kita lakukan ya. Terlepas dia ada klaim asuransi atau tidak, yang pasti kewajiban kita adalah menghantar jenazah atau korban lah katakanlah ke rumahnya atau ke rumah duka. Itu akan kita lakukan meskipun karena ini kondisi adalah masuk ke lewat pintu Permadi, kami dari UPTD pasti akan koordinasi dengan pihak pengelola Permadi. Karena di sana pun kelihatannya mengenakan tiket masuk juga.